Pagi, Pak. Pagi. Coan, Pau Coan. Udah lah, aku mah Pagi ini kenapa bontot diomelin sama Bok? Enggak, Pak. Pagi ini diomelin sama Bokap. Sebelum diomelin udah muncul duluan, Pak. Biar bokapnya enggak ini mengkhawatirkan. Jadi udah muncul duluan, Pak. Bokapnya siapa sih? Galak ya? Bukan lagi. Nggak ada yang nggak galak. Baik, kalau tandanya bokap. Kalau bokap galak berarti tandanya masih perhatian. Coba kalau nggak galak, didiemin. Atau nggak perhatian, betul bukan teman-teman dan kakak-kakak? Fitra minta diomelin, Pak. Jangan atuh, Kalvi. Alhamdulillah, titip salam ya sama bokapnya ya. Kan bokapnya, bapak salamnya jauh loh, Pak. Kan bokap aku Pau guys. Ya udah titip salam sama bokapnya, bilangin jangan galak-galak. Iya, Pak. Aduh. Titip salamnya mesti lewat doa kalau bokap yang satunya lagi, Pak. Gitu. Ya. Pada masih lagi di kelas satu lagi atau sudah bisa? Udah di kelas Bapak, Pak. Semua ya. MTI 12 gimana? MTI 12 udah lumayan lumayan banyak sih, Pak. Izin nyimak ya semuanya. Nih, Mamoy. Hamnida Moy. Gestar kita ya, Peo. Jadi Gestar katanya mau presentasi lagi hari ini. Apa? Saya udah bilang jangan, tetap mah. Nola. Kan ada Vio sama Nuke hari ini, today. Diingat ya yang udah diajarin. Jangan salah sebut. Bentar ya. Ini yang iPad kenapa nggak bisa masuk terus nih? Tadi udah masuk yang iPad. Iya udah masuk, tapi sekarang keluar lagi 936 087 18017. Join. Yang lain gimana kabarnya? Baik-baik semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Siapa lagi? Semuanya ada suara. Si Badri. Badri cuma fotonya doang. Say hello dong. Ya, Pak. Assalamualaikum. Ada. Kirain nge-ghost. Lagi ngerjain jurnal, Pak.
Oh gitu. Di kelas jurnal untuk kelas siapa? Jurnal Bapak. Oh gitu. Ya. Semua dosen-dosennya pada lagi minta jurnal apa enggak nih? Kalau Ada yang enggak, ada yang minta Pak. ya kalau ya ajak ngomong, Pak bisa nggak gabung? Jadi tulis satu jurnal aja, tapi untuk ini berdua, gitu-gitu. Ajak ngomong prinsipnya oke. Jangan diam-diam aja, tapi duduk di pojokan terus ngomel terus, ngeluh gitu, itu jelek ya. Ajak ngomong, biasanya pada umumnya oke gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kelas Papanca kan orangnya jurnal banget gitu ya. Itu terus dia ada mau bikin jurnal, harus bikin jurnal, terus di kelas UR juga direkomendasikan untuk bikin jurnal, terus ajak ngomong, misalnya ajak ngomong Papancanya dulu juga boleh, atau ajak ngomong UR, bisa nggak nih digabung gitu, atau ada solusinya nggak? Ya, mungkin UR bilang gabung aja, ya. Terus gimana ngomong dengan Papanca? Tinggal kamu pengen ngomong sama dia atau UR yang ajak ngomong sama dia, dua-duanya boleh, ya. Terus kamu bilang udah saya aja dulu gitu misalnya, ya. Terus ajak ngomong Pak Panca, bisa nggak begini begitu dan sebagainya gitu ya. Saya udah bilang 90% oke dia pasti, ya. Kalau dia masih nggak oke, saya yang say hello sama dia. Halo Pak Panca, apa kabar, ya. Bisa nggak berhubung karena ini, bisa nggak kita gini dan sebagainya gitu ya. Ngomongannya juga ilmiah dikit ya, agar kita bisa satukan tenaga dan pikiran sehingga jurnal nggak menghasilkan dua tapi biasa-biasa saja, tapi menghasilkan satu yang luar biasa. Ayo, yang mana yang lebih bagus? Menghasilkan dua yang biasa-biasa saja atau menghasilkan satu yang luar biasa? Saya janji deh, keluarkan tenaga dan pikiran, fokus yang luar biasa untuk menghasilkan ini gitu ya. Kalau dapat persetujuan bapak-bapak misalnya begitu. Ya kalau kamu bisa ngomong yang baik-baik, apa juga oke buat kalian gitu loh. Semua kan tergantung di ngomongnya baik-baik apa enggak. Misalnya kamu di rumah sama bokap kamu ngomong udah marah-marahan, kan akhirnya dapatnya dua-duanya nggak setuju dalam hal apa gitu ya. Kalau baik-baik ngomongnya ya pasti disetujuin ya, baik itu bokap di rumah atau dosen atau sesama temen gitu. Ada hal didiskusikan. Ya Badri. Iya Pak, kemarin saya sudah japri Pak Panca, alhamdulillah sekarang sudah masuk grupnya Pak, grup bimbingannya dia. Oke ya. Pak Panca itu sahabat saya ya. Jadi dan dia itu punya ilmu yang luar biasa. Alhamdulillah suatu berkah dia bisa mengajar kita semua. Jadi kalian itu mesti dengan semangat mengikuti pelajaran beliau. Jangan ngeluh susah aja. Ya, pasti susah. Pada saat saya lagi tulis paper sama dia, hatiku pun mengeluh. Gila, susah gitu loh. Berat gitu, susah gitu ya. Tapi tetap kita jalanin baik-baik, ajak ngomong dan sebagainya. Ujung-ujungnya Pak Panca bilang, udah ya, bagian yang ini udah aku yang beresin. Nah, misalnya kayak gitu. Ya karena diajak ngomong yang baik. Ya. Jadi ingat pengalamannya. Iya. Oke, semua udah ada di sini ya. Kira-kira saya coba mulai dulu. Yuk kita sedikitnya mulai omongin perihal UTS. Jadi kalau saya mau coret-coret gimana ya? Saya share screen dulu deh. Share screen. Kalau whiteboard coba. Whiteboard dulu. Nah, ini bisa coret-coretnya nih. Kita bilang UTS ya. Kita ini saat ini udah pertemuan ke-6, betul?
Berarti ada minggu depan pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 ini itu sebenarnya waktunya UTS. Ya. UTS itu lebih ke arah apa ya? Ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, sampai pertanyaan 50 ya. Terus pilihan ganda A atau B atau C gitu. Itu coba deh kita nggak jalaninnya seperti itu ya. Jalaninnya rasanya kita kan udah S2 kok masih jalaninnya kayak high school, kayak SMA gitu atau kayak S1 gitu ya. Jadi di dalam IDU kita itu melalui assignment ketiga itu harap diselesaikan dengan baik karena ini merupakan UTS kita ya. Yang di sini saya akan cenderung menyebutnya MSA ya. Singkatan dari Mid Semester Assessment. Ya. Oke, dari MSA ini adalah sesuatu yang di dalam satu semester, di tengah-tengahnya kita melakukan assessment. Kalian punya progres seperti apa, bagus apa enggak gitu. Kalau UTS biasanya lebih gampang karena kita buat satu soal, terus habis itu tinggal kita grading aja semuanya. Jawabannya betul atau enggak, A atau B atau C gitu loh. Jawabannya betul apa enggak. Tapi kalau mid semester assessment itu lebih merupakan kita harus satu-satu melakukan assessment. Berarti kayak seperti dosennya harus panggil mahasiswanya satu persatu. Nah, misalnya dengan Badri, terus kayak interview gitu, kayak interview dengan Badri, terus dengan siapa dan sebagainya. Pokoknya kira-kira mirip kayak gitu deh, ya. Lalu pertanyaannya, yang dilakukan asesmen adalah apa? Yang dilakukan asesmen adalah dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6, ya. Apa yang telah kalian pelajari, ya, apa yang telah kalian pelajari, yang telah kalian pahami dan pelajari. Oke, nah kalau pertanyaannya seperti ini, ya mungkin ada manfaat lah dan sebagainya yang harus kalian jelasin gitu. Misalnya nggak ada manfaatnya, ya udah kalian jelasin. Ini mah nggak ada manfaatnya buat saya kan gini dan sebagainya itu kamu jelasin gitu ya. Nah baru kalau udah ada pertanyaan begini, misalnya kita bilang outputnya kayak apa, ya atau di sini kita sebut luarannya kayak apa, ya. Bisa dalam bentuk oral, ya berarti sini nih Pak, saya jelasin aja ya. Terus begini nih Pak, saya ngertinya gini dan akhirnya kamu ngomongin semua dan sebagainya, itu berarti dalam bentuk oral kamu jelasin gitu. Kamu juga malas tulis lah misalnya begitu. Terus bisa dalam bentuk bisa dalam bentuk rangkuman, bisa. Udah deh Pak, capek ngomongin satu-satu, gini deh ya, saya bikin 1 atau 2 paragraf dalam bentuk rangkuman, terus Bapak baca ya. Nah itulah tentang saya punya pengertian, udah ya Pak ya. Nah itu juga bisa dalam bentuk rangkuman. Lalu dalam bentuk apa lagi? Dalam bentuk laporan. Wah, laporan. Itu seperti biasa, dosen biasanya akan minta laporannya mana gitu ya. Terus tolong di print ya laporannya ya. Terus habis itu diserahkan di kelas, harus di hari ini ya. Kalau nggak saya nggak terima lagi ya gitu. Itu biasa dalam bentuk laporan gitu ya. Terus katanya lebih canggih gitu ya dalam bentuk rekaman. Oke. Berarti gini nih Pak, daripada susah-susah, saya kasih Bapak rekamannya tentang apa yang telah saya pahami dan saya pelajari dan manfaatnya apa nih, ada di rekaman ini nih. Bapak kalau mau nonton berulang-ulang juga bisa deh, ya. Nih saya kasih gitu, tuh, saya canggih nggak gitu, saya karena bisa kasih rekaman tuh, itu bisa, ya.
Lalu apalagi? Bisa dalam bentuk YouTube misalnya. Ya, gini Pak, saya kasih flash disk, ntar Bapak susah masukinnya. Katanya ada virus lah, nggak kompatibel dan sebagainya. Udah saya kasih sebuah link aja. Linknya dalam bentuk YouTube, ya. Bapak tinggal klik di situ, udah langsung bisa ngelihat saya punya presentasi. Pokoknya saya mahasiswa keren deh, gitu. Wah, semua orang pada tepuk tangan kan. Nah, itu bisa, ya. Oke, terus dalam bentuk apa lagi nih? Dalam bentuk format paper misalnya, paper ya, artikel dalam bentuk artikel ilmiah, paper ilmiah, artikel ilmiah, paper ilmiah. Oke. Jadi saya itu udah belajar research metodologi, saya itu udah baca banyak paper. Saya tahu paper ilmiah yang masuk itu bisa direkam di dalam Google Scholar atau di dalam Scopus dan sebagainya. Nah, saya udah terbiasa dan saya punya kemampuan dan punya ilmu untuk melakukan tulisan berbentuk paper ilmiah. Mari saya demonstrasikan apa yang telah saya pahami dan saya pelajari dan manfaatnya semua dalam bentuk suatu paper ilmiah. Gitu, ya. Saya ada gagasan, saya ada ide yang berkaitan dengan ilmu ini dan teknologi ini, ya, yang saya ingin tuangkan secara ilmiah, gitu loh ya. Wah, berasa super keren kan? Gila, ini mahasiswa keren banget gitu loh ya. Lalu dosennya ragu, bener nggak? Apakah kamu bisa? Saya ragu nih. Tenang Pak, saya akan berusaha semaksimal-maksimalnya dan sebagainya. Oke, tentu semangat kalian akan dihargai banget dan ayolah silakan jalan gitu. Lalu pertanyaan kalian, lalu yang kita harus gitu ya, harusnya apa gitu? Ketentuannya apa gitu? Dari UR jawabannya bebas bro, bebas sis, apa aja ya. Yang mana yang terasa kamu nyaman gitu ya. UR akan terima semua bentuk dari hasil dari pembelajaran kita, ya. Semua akan saya terima, ya. Dan tugas saya sebagai dosen adalah memberi penilaian, ya. Oh, yang ini bagus. Kalau bagus itu orang akan tanya, kenapa kamu sebut bagus, ya. Maksudnya orang akan melakukan audit atau assessment terhadap saya yang memberi nilai kepada para mahasiswa yang ada di sini nih. Masa sih kamu bilang bagus? Emang bagusnya kenapa gitu? Nah, sebagai seorang dosen, saya itu nggak bisa bilang pokoknya bagus. Emang lu maunya apa gitu? Nggak bisa, saya nggak bisa bilang begitu. Saya mesti bisa secara ilmiah menjelaskan kepada seluruh auditor, ya, yang melakukan assessment terhadap UR sebagai dosen dan menyatakan penjelasannya. Misalnya UR bilang ini orang pengetahuannya bagus banget gitu loh, pengetahuannya tinggi gitu, ya, ngerti banyak segala hal gitu, ya tentunya harus dikasih nilai bagus dong gitu. Atau UR bilang ini orang effortnya, usahanya gila banget gitu, usahanya luar biasa gitu. Misalnya dia itu adalah ilmu administrasi, ilmu akuntansi, tapi dia mendemonstrasikan seberapa banyak dia itu menjelajah tulisan, rekaman, maksudnya YouTube gitu loh ya, berita, dia kelola itu dengan apa ya, dengan berminat, dengan minat yang tinggi gitu ya. Terus dia tuangkan di dalam apa tulisan dia atau yang outputnya yang luarannya seperti apa dia tuangkan. Saya bisa bilang sebagai dosen, ini anak luar biasa banget gitu loh ya. Usahanya melebihi dari rata-rata yang saya ketahui dia itu sebagai seorang mahasiswa gitu loh. Ya. Nah, itu tugas saya. Ya, untuk memberikan penilaian kepada kalian ya. Dari sisi effort kah? Berarti usaha. Dari sisi ilmu pengetahuan kah? Kalau dari sisi ilmu pengetahuan berarti ya, dia itu duduk di kelas ini cuman buat buat formalitas saja. Pada saat ditanya,
kenapa begitu? Itu anak akan menjawab, saya yang diajarin udah bisa semua kok. Yang belum diomongin pun saya udah tahu kok. Ya, karena saya ikut kelas ini, ya udahlah, saya show face aja, tunjukin muka aja, padahal saya udah tahu semuanya. Oke. Berarti ini anak ilmunya tinggi. Tentu kalau ilmunya tinggi, berdasarkan apa yang harus dipelajari di dalam kelas ini, ya udah, kita harus kasih dia nilai yang bagus, misalnya nilai yang istimewa gitu. Ya, tapi penilaian bukan hanya itu aja. Oke, ya. Nah, jadi kalau ditanyakan kepada saya, output dan luaran yang seperti apa yang kalian ingin berikan kepada saya, silakan apa aja. Nah, kita ingin mengambil pertemuan 7 dan pertemuan 8 ini untuk bagi orang yang ingin memberikan presentasi. Ya, waduh, presentasinya panjang nih dan saya nggak kebagian misalnya gitu kan ya, karena ini kelas sampai ada 2 kelas gitu ya. Kita terpaksa yang kamu mau presentasikan itu kamu masukin dalam rekaman atau kamu masukin dalam YouTube, terserah kamu. Atau kamu bilang diriku ingin memberikan sesuatu yang istimewa. Selain presentasi di kelas, saya pun melakukan rekaman dan saya pun mengupload ke YouTube. Berarti Bapak dosen, ya, saya itu memberikan 3 output luaran yang bisa Anda pilih. Wah, semua orang pada tepuk tangan. Hebat banget ini anak, ya. Yaudah, kita salut sama dia deh. Biarlah dia dapat nilai A. Kalau saya mah lulus aja lah, nggak apa-apa lah. Nah, misalnya kayak gitu, itu dalam sebuah atmosfer akademik ya seperti itu. Saya mau usaha lebih nih. Saya mah santai-santai aja lah. Itu semua bisa diperbolehkan. Mangga ya. Nah, pertemuan 7 berarti kita udah mulai nih. Berarti minggu depan kita udah mau mulai nih. Saya akan bilang, halo, siapa yang mau presentasi? Oh iya, saya gitu ya. Tapi Pak, misalnya gitu. Tapi Pak, presentasi saya agak bukan blockchain nih, apa dan sebagainya. Pokoknya yang namanya UR, apa juga UR terima gitu. Ya, cuman nilai itu sebijaknya dan semaksimalnya UR akan berikan kepada kalian lah. Lulus, pasti lulus lah ya. Pengalaman menyatakan bahwa UR jarang nggak lulusin orang. Ya. Kebanyakan lulus. Yang nggak lulus itu hanya yang menghilang gitu ya, disappear, ya. No news, nggak ada kabar gitu. Nah itu nggak lulus, ya, itu sorry, itu nggak bisa lulus ya. Kalau yang berusaha, yang datang, yang show face gitu ya, itu jangan khawatir, pasti lulus. Nah, pertemuan ke-8 itu kalian lagi sibuk UTS dengan kelas-kelas yang lain, ya. Dari kita tetap on, maksudnya, ya, tetap on. Berarti saya tetap hadir di dalam pertemuan ke-8 ini dan meneruskan bagi siapa-siapa saja yang ingin memberikan presentasi. Kalau memangnya sudah nggak ada Pak, ya udah kita tutup. Ngapain dipaksa? Udah kita tutup aja. Gitu. Tapi kalau bagi kalian yang berusaha dan semuanya berusaha semua, pasti ujung-ujungnya ada yang nggak kebagian. Ya. Terus di antara kalian, karena saya tahu misalnya Badri yang canggih, katanya, Pak, saya Scopus saya udah punya Pak, tenang, saya pasti jago banget Pak, gitu ya. Terus ada Ketut, terus Alfi, Nuke, Adam gitu, yang sebenarnya paper Scopus pun udah ada gitu ya. Di antaranya juga ada Fitra atau udah ada atau belum tuh, on the way mungkin ya. Terus ada Pak. Nggak ada juga, alhamdulillah. Ya. Jangan sombong dong, harus bisa rendah hati juga ya. Itu yang lumayan itu, yang paper Scopus pun udah ada. Tentunya karena UR terlibat di dalam usaha-usaha mereka, saya juga lebih mengenal anak-anak tersebut gitu loh, lebih mengenal. Ya. Di samping itu kalau ingat masih ada Dwi gitu, masih ada siapa lagi ya? Cili. Ya, Cili, terus masih ada Evana ya. Ya, pokoknya ada beberapa lah yang udah ada Scopus gitu. Tapi tentunya di dalam kelas ini kita lagi mau lihat usaha baru kalian di dalam kelas ini. Boleh apa saja, termasuk boleh
kalau kita mau tulis paper lagi, ya. Wah, jadi gila banget nih. Ini di Raharja istimewa banget nih. Orang nggak berani mengharuskan satu paper Scopus, tapi dia malah ada beberapa nih, gitu. Keren-keren lah gitu ya. Namun kalau mau dapat bocoran, kalau kita pergi ke sekolah di Malaysia atau di mana luar negeri, karena saya juga lagi sedang mengalami ya kuliah di Malaysia, mereka menuntut ya paper yang publish setiap semester, yang gila-gilaan, yang harus Web of Science, yang harus Q1, Q2 dan sebagainya gitu ya. Tentu tuntutannya lebih luar biasa lah. Pada saat saya lagi melihat mereka itu begitu, baru saya bisa lebih merefleksikan, lebih sadari gitu ya. Waduh, di kelas saya yang kita inginkan dari mahasiswa masih ringan-ringan banget. Ingat loh, dari UR masih nggak mengharuskan kalian itu harus keluar paper ya. Itu nggak mengharuskan. Malah saya dapat isu-isu bahwa Pak Panca menekankan bahwa kamu harus bisa keluar paper gitu. Kalau dari UR ya nggak usah lah. Tapi tentunya kalau ada yang bisa keluarin itu istimewa ya, luar biasa gitu. Excellent. Ya, masih ada kesempatan untuk kita ngegeng gitu ya. Pak Panca gitu, yang kamu keluarin punya itu bagaimana supaya bisa untuk kelasnya Pak UR juga gitu segala itu masih bisa diusahakan lah, masih bisa dijalankan lah gitu ya. Nah, karena ini adalah UTS atau MSA, Mid Semester Assessment ya, paper ilmiah yang ada biasanya juga baru separuh jadi, bukannya udah pleng udah jadi semuanya. Pak, baru udah separuh jadi nih. Dimanapun juga saya bisa tunjukin misalnya abstraknya, pendahuluannya, literature review-nya, saya tunjukin ya, saya udah baca beberapa paper di sini, mungkin beberapa YouTube dan beberapa artikel lah gitu ya. Baru sampai di sini doang Pak, saya belum sampai ke arah permasalahan, rumusan masalah, terus penyelesaian masalah, kesimpulan gitu. Itunya belum nih Pak. Itu karena itu dia masih mid semester assessment. Nanti kan kalian akan menghadapi FSA. Singkatan dari apa tuh FSA? FSA gitu ya. Nah, ini FSA itu singkatan dari Final Semester Assessment gitu ya. Nanti omongannya Final Semester Assessment harus seperti apa Pak? Ya, yang saya kasih gambaran akan sama dengan seperti ini ya. Yang dipahami dan yang dipelajari sampai pertemuan ke-15 misalnya ya. Lalu outputnya akan berupa apa ya terserah kamu, terserah effort kamu gitu loh. Ya. Terus pada saat kamu bilang boleh berkelompok apa enggak dan sebagainya, itu kan selalu pertanyaan selanjutnya nih, Pak, boleh ngegrup nggak, boleh berkelompok dan sebagainya gitu, apakah harus single dan sebagainya. Ya, yang namanya sama UR apa juga boleh lah ya, mau single boleh, mau sama-sama boleh gitu ya. Walaupun dalam sama-sama itu UR harus bisa melakukan assessment terhadap individu-individu yang memberikan usaha ya. Bukannya dilihat dalam satu kelompok aja bahwa kelompok ini excellent, tapi sebenarnya yang satu dayung, yang satu cuman bonceng tiduran. Ya, itu saya mesti lumayan tahu gitu loh ya. Nah, ujung-ujungnya yang saya katakan apa juga boleh ya. Lalu saya akan menilai usaha-usaha kalian. Oke. Nah, assignment ketiga segera akan muncul. Nih, assignment ketiga segera akan muncul. Berarti kalian akan ada waktu di situ untuk menyelesaikan assignment 3 seminggu, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kira-kira 3 minggu sebenarnya sih. Ya, kalau sekarang pun akan muncul, ya berarti ujung-ujungnya akan 3 minggu. Segera deh. Mudah-mudahan hari ini akan muncul assignment ketiga. Akan menjelaskan kurang lebih seperti kayak gini. Ya, kalian udah mulai prepare ya. Udah langsung kalau di rumah kalau ada studio ya, udah pasang rekaman studio yang bagus, melakukan penjelasan, presentasi dan sebagainya. Terus besok-besok 2 hari kemudian, udah Pak, assignment 3 udah selesai Pak. Waduh, saya mulai berasa nih, ini anak hebat banget sih gitu, luar biasa banget sih. Orang-orang masih lagi pada bodoh amat mikirin yang lain gitu, sampai mepet-mepet baru
selesaikan gitu ya. Tapi anak ini baru 2 hari udah selesai semua. Saya sambil gigit-gigit jari mikir-mikir, ini anak hebat banget sih gitu loh, luar biasa banget gitu loh. Terus 3 hari kemudian, Pak, saya ada 2 nih. Ya, menurut saya dua-duanya bagus rekamannya. Bapak pilih deh mau yang mana, deh saya kasih dua-duanya gitu. Ya, saya mulai gigit-gigit jari lagi, berasa ini anak gila banget sih nih, luar biasa banget sih nih. Suruh bikin 1 malah bikin 2. Yang lain masih nggak ada kabar. Ini orang udah selesai 2 gitu. Ya, tentunya ini anak, saya nggak tahu anaknya siapa gitu ya. Ini anak ya memiliki karakter yang luar biasa. Ilmunya masih mungkin dia belum tahu tentang blockchain atau dan sebagainya. Ilmunya mungkin belum, tapi dia punya usaha luar biasa. Ya. Terus ada bilang, Pak, nah di sini Bapak masih kasihnya teori. Tapi saya udah belajar sendiri dan bisain tentang prakteknya, programmingnya dan sebagainya. Saya ingin tunjukin Pak, saya udah tulis papernya, tapi mungkin jelek. Saya ingin jelek dan rasanya tunjukin dalam bentuk rekaman, jelasin satu persatu di situ, ya. Tapi saya kasih dua-duanya dah, rekaman ada, paper ada gitu, dan saya lakukan programmingnya yang Bapak kasih tahu teori-teorinya tuh ya, tapi saya sudah bisa aplikasikan. Ya, saya dalam hati sih emang diam-diam aja. Ya, saya diam-diam aja, tapi dalam hati menyatakan ini anak luar biasa banget sih, gitu. Ya, dia punya usaha, dia punya ingin bisa, ingin maju, ya. Ini anak bangsa Indonesia banget nih, ya. Yang saya salut deh. Dan kalau Raharja bisa punya anak mahasiswa yang kayak begini, wah, akan mengharumkan nama alma mater gitu loh. Ya, saya lagi ngomongin andai-andai ya. Tapi lagi bisa membuka mata hati dan pikiran kalian. Bisa ya kayak gitu ya. Bisa ya kayak gitu ya gitu ya. Tapi bukannya harus kayak gitu. Ya, karena pada akhirnya orang akan orientasi pikirannya adalah ya harus kayak gitu, susah banget. Lu nggak tahu emang gue lagi tiap hari susahnya bukan main di kantor. Lu nggak tahu bahwa gue tiap hari udah lembur terus sampai nggak ada waktu untuk apa-apa sama sekali. Sampai sama anak aja aku nggak sempet gitu untuk urusin anak di rumah. Masih kamu kasih saya assignment yang susah-susah gitu. Nah itu apa orientasi pikiran kayak gitu, saya nggak pengen ada lah di zaman perubahan ini, di zaman kini ini. Di zaman kini ini saya lebih ingin mendorong kepada kalian, it's all up to you, ya, up to you banget gitu. Ya, up to you-nya sampai kayak gimana? Nah, kamu bilang Pak, ya, yang Bapak ajarin tuh saya nggak ngerti sama sekali. Yang tentang blockchain itu saya tidak tertarik sama sekali. Tapi saya berusaha deh datang ke kelas Bapak. Merem juga saya dengerin deh, walaupun saya nggak tertarik sama sekali. Ujung-ujungnya untuk semester assessment ini, saya juga nggak bisa apa-apa sama sekali. Tapi untuk itu, ya Bapak tahu nggak saya itu pandai menyanyi. Saya nyanyi ya, gitu. Nyanyi, dan udah selesai. Udah ya Pak ya, terserah deh Bapak mau nilai saya berapa. Pokoknya saya cuma bisa nyanyi, titik. Nah, lulus nggak? Ya, kalau saya bilang lulus juga. Kalau saya bilang sih, ya usaha saya tuh, niat saya tuh, hati saya tuh lulus anak ini, gitu ya. Jadi Alia jangan susah-susah, ya. Pada saat mid semester assessment kamu nyanyi, udah saya lulusin. Oke guys, ya itu celotehannya UR seperti itu. Oke, tentang mid semester assessment seperti ini, MSA seperti ini ya guys. Dan selanjutnya saya akan masuk ke perkuliahan blockchain lagi. Ya.
Ada pertanyaan? Pak Fitra mau nanya. Enggak. Jadi nanti untuk yang MSE ini nggak ada batasan ya Pak, ininya hasilnya atau outputnya berupa apa gitu? Ya, ya. Terserah ya. Kalian ingin mempersembahkan apa itu hak kalian. Ya, saya menilai kalian berapa itu hak saya. Gitu Iya loh. Pak. Ya, jadi Mantul. Dosen terbaik yang kayak gini nih. Mantap ini. Mantap, udah. Pak UR, Nuke mau tanya juga. Ya, mangga. Kalau misalkan kita kegiatannya kolaborasi sama mahasiswa itu juga boleh kan ya dimasukin? Kan saya udah bilang apa juga boleh. Oke. Ya. Iya. Ya Pak. Tapi pada saat saya kasih kamu nilai jangan teriak-teriak, jangan nangis-nangis. Itu hak saya, oke? Iya, Iya Pak. Pak. Pak Kanam. Iya Pak. Kok Bapak kejam sih begitu? Ya saya kan udah gini kok masih kasih saya nilai segini. Nah, itu jangan ya, jangan. Ya, alhamdulillah aja. Oke. Ya. Nanya Pak, UR. Itu siapa tuh? Mas Pak Bro, Pak. Pak Bro ya? Iya. Pak Bro ya? Untuk presentasinya ada mungkin batasan waktu atau slide-nya Pak. Mungkin kita perlu, kalau saya belum tahu Pak soalnya. Terima kasih. Makanya kan saya bilang apa juga boleh ya. Tentunya kalau kamu mau dalam satu pertemuan 2 jam mau presentasi semua 2 jam, presentasi kamu 2 jam gitu misalnya. Ya saya juga nggak bisa bilang nggak boleh gitu loh ya. Tapi kalau kamu lama berkecimpung di dalam ilmu presentasi ya, kamu akan tahu bahwa presentasi nggak boleh lebih dari 15 menit. Orang akan mulai ngantuk, mulai menguap, mulai buka-buka handphone sendiri, mulai mulai ngobrol sesama teman-teman di pinggir-pinggir dia, dan dia udah nggak bisa konsen lagi. Ya, presentasi yang bagus apa gitu kamu harus tahu ya. Menitnya harus durasinya berapa lama gitu ya. Terus awal-awal slide pertama itu saya harus ngomong apa dulu supaya semua orang atensinya bagus terhadap diri saya gitu ya. Lalu saya mesti ngomongin apa supaya menarik dan sebagainya, itu kamu sampaikanlah ya. Pak, kok harus gitu semua? Loh, bukannya harus, terserah kamu gitu ya. Tapi nanti yang bagus yang saya nilai yang kayak gitu loh. Bukannya harus gitu. Oke, ya. Saya sendiri kalau presentasi juga nggak ngetop banget, tapi saya berusaha cari tahu ciri-cirinya bahwa dalam presentasi itu harus apa aja yang saya bentuk gitu ya, sehingga presentasi UR itu dari yang satu ke yang satunya yang lain itu ada protokolnya gitu, mirip gitu, harus ada omongan ininya, harus ada ininya, harus ada ininya, harus ada ininya, itu mirip gitu. Ya, dan kalau UR lagi ajarin mahasiswanya juga sama, kamu harus ada ininya, itunya dan sebagainya. Ya, oke. Jadi terserah, mau 5 menit boleh. Terus kamu bilang mau 3 menit boleh nggak Pak? Saya kasih tahu ya, orang yang presentasi 3 menit yang gila-gilaan, yang luar biasa banget, itu banyak. Ya, 3 menit doang, tapi orang terkesima, terpukau semuanya. Gila banget, ini bagus banget gitu ya. Itu banyak. Kalau nggak percaya, kamu cari di YouTube ya, khusus untuk presentasi 3 menit. Ampun deh, bagusnya bukan main. Ya. Jadi ngapain panjang-panjang? Ya. Pak, masa cuma 3 menit aja? Nah, itu yang nggak habis-habis kita ngomongin. Intinya saya bilang terserah kamu mau berapa menit. Paham ya? Baik, Pak. Jadi kalau saya di sini saya tunjukin deh ya. Mesti stop share dulu kali ya, atau new share. Oke, new share. Terus ke desktop ya. Nah, terus ke sini ya, terus kita masuk ke YouTube ya. Kita masuk ke YouTube. Terus kita bilang kita bilang 3MT. Nah, 3MT itu apa tuh? 3 minute thesis. Ya, 3 minute thesis ya. Penasaran dengan yang Raharja punya?
Berarti kumpulan yang rahaja-rahaja punya, tapi presentasinya nggak boleh lebih dari 3 menit. Ada di situ semuanya. Ya, ya. Tapi kita 3MT dulu deh. Kita 3MT dulu, kita lihat. Ya, kita lihat yang dunia dulu. Nah, ya di sini ya. 3MT, 3 minute thesis. Ya, dari mana? Kalau nggak salah sih dari Australia ini. Ya, nah ini kita lihat nih si wanita ini, ya, bagaimana dalam 3 menit membuat kamu terpukau. Terpukau berarti gila, hebat banget gitu loh. Nah, ini direkam 7 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang dia itu mendapatkan 253.000 tontonan. Ya. Jadi kita bisa tahu bahwa nun jauh di sana, di Australia, ada sebuah universitas yang mengharuskan mahasiswanya pada saat lagi tesis, dia punya presentasi cuma boleh 3 menit. Nah, kalian bisa bayangkan kalau di Raharja ditetapkan seperti itu gitu ya, bahwa kamu punya presentasi cuma boleh 3 menit ya, gitu dan sebagainya gitu ya. Pasti pada demo semua ada nggak ngerti maksudnya apa gitu loh ya. Kalau saya sih ngerti betul maksud ini apa gitu loh ya. Bagaimana kamu dalam 3 menit membuat orang kagum dengan kamu gitu loh. Pada dasarnya kalau kamu ke dunia usaha, kamu lagi ingin menyampaikan gagasan kamu baik di pameran atau ketemu bos gitu ya. Ketemu bos di tengah jalan, Pak, saya mau jelasin saya punya ide begini dan sebagainya. Itu kamu cuma ada waktu 3 menit. Ya, bosnya juga sambil jalan. Dia nggak sempat tuh untuk duduk dengerin kamu punya presentasi, nggak sempat gitu ya. Dia sambil jalan, kamu buru-buru kejar-kejar di pinggir dia, terus kamu jelasin dan sebagainya. Dan paling maksimal ada waktu 3 menit. Oke? Nah, jadi saya klik di sini. Dan saya nggak akan tunjukin ini di sini karena no time ya. Saya akan klik di sini, copy, masukin ke sini, masukin ke MTI 12 ke sini, paste. Oke. Jadi kamu bisa nonton sendiri. Terus ke MTI 14 ke sini. Sini ya, paste. Jadi bisa nonton sendiri ya. Terus Oke. Terus ini anak saya lagi miss call. Lagi kuliah nih. Udah. Lalu kalau kita ke sini lagi, kita lihat. Aduh, mana sih? Ya. Nah, di sini kita bisa ngelihat usaha Raharja seperti apa. Kalau kamu mau lakukan perbandingan ya, itu yang di luar negeri punya. Tapi di Raharja supaya seperti apa? Nah, ini berarti anak-anak yang masih KKP nih. Kalau kalian udah S2 nih ya, tapi ini masih anak-anak yang masih KKP nih. Nah, ini ya 3MT Universitas Raharja dari Giovanni Bellasin gitu ya. Saya juga nggak kenal sama anak ini nih. Ya, nggak kenal sama anak ini nih. Oke, terus ini siapa? Made Bunga Talia itu saya kenal ya. Dan dia ini ada 89 view, 849 view, 3MT Universitas Raharja dari Hamonangan gitu ya. 3MT Universitas dari Ivan Setiawan, Gina, Kifti, Anggun Aditya Ningrum, Nina Rahayu. Itu 3MT semua tuh. Begitu banyak tuh 3MT. Ya. Terus Novita, nggak kenal sih saya, Priyatna, Randi saya kenal Randi, ya. Terus Eka Punama Harahap, nah lo, penasaran ya kita klik lah ya. Sidang skripsi jurusan Sistem Informasi Kurotulaini, ya, 245.000 view, bayangin, ya di sini ya lihat ya, 245.000 view. Tentunya kamu penasaran dong kalau ada yang di Raharja yang view-nya 245.000. Nonton, Pak. Ya, ini mantan saya. Mantan saya ini. Klik sini ya, saya kesiniin. Ya. Nah, bikin kalian mikirin,
kok bisa sih sampai 245 view di sini nih ya. Ya, kok bisa sih gitu. Ngomong-ngomong saya juga nggak pernah bisa ya. Saya itu UR sendiri itu nggak pernah ada YouTube yang view-nya lebih dari 2000. Yang UR ngomong-ngomong gitu ya, ceramah lah atau joking lah atau bergurau dan sebagainya gitu, masuk ke YouTube tapi bisa ada 2000 loh ya 2000 ya, nggak pernah ada seumur hidup ya. Tapi saya ada seorang mantan ya yang bisa ada 245.000 ya. Oke, jadi harus kamu simak kok bisa sih gitu ya. Ya, terus dan sebagainya, ini banyak ya. Tentunya kalian nggak bakal pengen ini ya, ini kayak gini-gini nih, bagus-bagus nih semua nih ya. Coba 3MT Raharja Marviola, nah ini ya, kita nonton aja yuk biar dia malu-malu ya. Jangan Pak, itu Oh ini Itu telunjuk lagi diapain, Pio? iya Pak, jangan Pak yang itu lagi. Wah, lagi. Terus perjuangannya mantap. Ini 48 view ya, toh cuma 3 menit, udah kita nontonnya deh. Annyeonghaseyo, welcome back to LTAI. Di mana kali ini Vio akan melaksanakan 3MT mengenai proyek Vio tentang teknologi blockchain. Nah, sini Alphabet Inkubator Blockchain telah bekerja sama dengan 2 asosiasi yang sangat luar biasa, yaitu ada Optiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, serta ada VCDocs, di mana VCDocs adalah perusahaan teknologi blockchain di UK. Dari 2 kolaborasi tersebut, Vio berhasil, Alphabet Inkubator Blockchain dan Vio telah berhasil menghasilkan website yang begitu cantik. Nah, dari sini websitenya, di mana website tersebut dapat kalian akses di QR code yang ada di sini, atau juga di blockchain.alphabetinkubator.id, di mana di dalamnya terdapat 10 identitas mengenai Alphabet Inkubator Blockchain, dan juga terdapat etalase jurnal yang berisi kumpulan-kumpulan jurnal, ada 41 atau 42 jurnal mengenai teknologi blockchain. Lalu, Vio juga telah menghasilkan Starlet untuk kalian bisa akses atau order di Tokopedia, dan juga di dalamnya berisi informasi mengenai teknologi blockchain, di mana Alphabet Inkubator Blockchain ini berfokus kepada sistem autentikasi pengarsipan di dunia pendidikan menggunakan teknologi blockchain. Jadi kalau ada yang mau mengamankan sertifikat bisa menggunakan jasanya di Alphabet Inkubator Blockchain ini gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya pemalsuan data ataupun ubah-ubah data dah, karena di dalam sertifikat itu sudah disematkan teknologi blockchain, yaitu kode hash gitu. Nah, Alphabet Inkubator Blockchain dapat kalian akses juga di dalam Google, yang terdapat 167 result mengenai Alphabet Inkubator Blockchain. Lalu ranking cintanya lagi, subscribernya juga udah mencapai 282. Nah, jadi ini juga Vio ada berkolaborasi dengan Asosiasi Blockchain Indonesia untuk semakin mengedepankan blockchain di Universitas Raharja gitu. Nah, tunggu aku putar dulu kameranya. Nah, jadi di Alphabet Inkubator Blockchain berfokus kepada teknologi blockchain yang disematkan di dalam sebuah sertifikat, dan juga yang disematkan di dalam sertifikat. Jadi apapun kalau mau mengamankan sebuah dokumen bisa menggunakan Alphabet Inkubator Blockchain dan juga mengetahui segala hal tentang teknologi blockchain. Oke, jadi cukup sekian. Bye-bye. Mantap, Vio. Itu guys. Bravo, ya. Vio. Luar biasa ini. Ya. Jadi Marvio hari ini ya pada saat dia lagi skripsi ya, mau sidang itu memang diharuskan 3MT dan sebagainya gitu ya. Terus dia itu kecelakaan ya, naik motor
pas tengah malam gitu di tengah jalan penasaran lihat tiang listrik, mikirin motor gue lebih kuat atau tiang listrik lebih kuat. Dia hantam itu tiang listrik, nyungsrup dah jadinya. Ya, tiang listriknya nggak kenapa-napa, motornya rusak, Vio-nya terkapar gitu loh ya. Nggak sendirian lagi sama ibunya gitu loh. Bener-bener nih si Vio ya. Terus udah deh masuk rumah sakit beberapa hari ya. Habis itu nggak bisa jalan, tangan bengkak, kaki bengkak gitu ya. Naik kursi roda terus gitu ya. Terus udah lagi mau sidang skripsi lagi ya. Nah, tapi tidak menjadikan itu masalah ya. Kan kalau ini kan tadi aja ada mahasiswa yang izin ya, mau anterin siapa ke dokter ya, masuk rumah sakit ya, gitu-gitu segala ya. Nah, itu walaupun nggak bisa jalan dan sebagainya bukan jadi masalah ya. Di rumah katanya harus 3 MP ya jalanin ya. Terus pada saat sidang belum bisa jalan kan, ya, itu juga pakai kursi roda masuk ke GMT dan presentasi gitu ya. Udah dapat tepuk tangan semuanya ya, UR naik ke panggung, gendong anak ini turun ke bawah kayak gitu ya. Ya itu semua jadi kenang-kenangan lah. Bagaimana seorang itu kalau lagi mau berusaha ya, itu nggak kenal lelah gitu loh. Ya nggak kenal, nggak di otaknya langsung ke depannya adalah alasannya apa ya supaya gue nggak usah ikut kelas, alasannya apa supaya gue bisa menunda sidang dan sebagainya gitu. Itu bukannya alasan yang dikedepankan, tapi bagaimana usaha terus. Kira-kira gitu deh ya. Nah kalau di sini kita mau ketik Alfia. Oke. Mantap Pak yang itu Pak. 93 view, 2 tahun gitu dan sebagainya. Tapi ini saya nggak mau putar sekarang. Berarti kalian kalau penasaran kalian bisa putar ya. Badri, ini saya udah kasih bocoran ya. Kalau kamu mau putar, kamu bisa putar di situ. Oke. Terima kasih Pak UR. Ya. Oke. Terus jangan lupa VLC. Nah, Badri ngerti nggak VLC itu artinya apa? Ya, VLC gini ya, VLC. View, like, comment. Nah, oke ya. Jadi kamu mesti view, kamu mesti like, kamu mesti comment. VLC itu subscribe dengan BBC itu satu sejalan. BBC kamu mesti buka, baca, komen. Kalau VLC itu view, like, comment gitu ya. Kalau video-video kita sebutnya VLC ya. Nah ini begini nih. Oke. Jadi di MTI 12 juga nggak ketinggalan ya. Udah kalian yang oper-oper ya, oper ke MTI 14 ya. Yang ke MTI 14 kamu yang oper-oper. Oke guys, sekian. Mari kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, klik sini. Nah, kita masih sampai di section 3. Yang di sini sudah disiapkan section 3 sama section 4. Mestinya kalian masuk ke dalam IME-nya. Ya. Udah disiapin itu semua tuh. Berarti kalau kamu mau lebih jauh memahami dulu itu bisa. Nggak usah nungguin sampai kuliah ya. Lebih jauh memahami dulu gitu ya. Untuk itu saya juga ingin lebih memberikan reminder kepada Viola, Fitra yang udah belajar lama gitu ya, harap bisa lebih aktif di WA-nya dalam bentuk bagaimana mendemonstrasikan usaha-usaha dia di dalam kelas ini, bukan sekedar yang disuruh apa, tapi yang dia inisiatifkan juga apa ya, termasuk yang lebih senior ya, yang saya kenal saya sebut misalnya Alfi, Mas Ketut ya, Adam, Nuke gitu ya, lebih bisa aktif, yang bisa saya lihat, yang lebih bisa aktif. Jadi kalian itu udah ada grup ini, juga ada grup yang satu lagi yang semuanya ada kecuali UR. Pasti ada lah kayak gitulah ya. Yang di sono udah kalian pasti ngebanyol, kadang ngomong jorok gitu atau gimana gitu ya. Ngatain orang atau gimana gitu ya, yang nggak mau dosennya kelihatan gitu loh ya. Kalau saya sih anjurin udah semua di situ aja, di tempat situ, karena tempat yang UR bisa menilai ya.
UR menilainya dari keaktifan kalian di dalam WAG. Ujung-ujungnya kalian aktif di tempat lain, tapi yang nggak bisa UR lihat, yang rugi kalian, gitu loh. Itu aja sih sarannya. Oke, mari saya jalanin karena saya ingin jalanin agak cepat-cepat supaya nanti bisa ada kesempatan, katanya Vio mau memberikan presentasi tentang 4IR, ya, 4IR, Fourth Industrial Revolution. Apa itu? Industri revolusi keempat. Apa itu? Ya, belum tahu. Gitu, ya. Jadi First Industrial Revolution ini apa? Yang ke-1 apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Kenapa sekarang disebut keempat? Lalu udah ada orang ngomong yang kelima. Ayo, apa itu semuanya? Nah, itu mungkin akan dijelaskan oleh Vio deh. Setelah Vio jelasin, terus masih kurang jelas, kita bincang-bincang. Mungkin ada dari kalian-kalian yang memberikan pengalaman bahwa yang kamu ketahui ini, ya, sehingga bermanfaat untuk kelas. Dan saya juga berusaha untuk memberikan pengalaman-pengalaman saya juga. Oke. Klik presentation. Nah, kurang lebih biasanya UR punya halaman depan ini seperti begini, ya, halaman depan ini seperti begini, dan foto biasanya nggak di tengah, ya, biasanya nggak di tengah, karena UR punya pekerjaan juga biasanya dibikin oleh mahasiswa UR, ya, nggak sampai harus bikin sendiri lah gitu, ya. Cuman menurut ketentuan foto pembicara itu harus di kanan bawah biasanya, di kanan. Ya, biasanya harus diatur di kanan. Dan di tengah ini, kalau ada foto, itu harus bisa merupakan judulnya dari yang kamu lagi sedang persembahkan. Kalau misalnya blockchain, ya udah, kamu tentang blockchain banget gitu, yang ada di tengahnya, gitu ya. Jadi nggak pembicaranya yang ada di tengah. Pembicaranya biasanya kita kasih di sebelah kanan, ya, kanan atau kanan bawah, ya. Dan tentunya kamu harus tulis kamunya siapa. Itu tentunya kamu tulis, ya. Lalu kamu emang ada berapa slide totalnya? Ya, ini mesti 12 slides, ada S-nya, ya. Kamu ada berapa slide total? Tentunya kamu mesti ajak orang ngomong dulu di halaman pertama. Kalau nggak bikin orang penasaran, bertanya-tanya otaknya, dan nggak sabaran gitu loh. Jangan-jangan kamu ada 47 slide. Aku tuh nggak ada waktu untuk liatin kamu punya 47 slide gitu loh, ya. Jangan-jangan gitu, bla 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 dan sebagainya. Nah, saya di sini udah langsung jelasin kepada yang mendengarkan. Saat ini saya lagi presentasi kepada kelas saya gitu, yang mendengarkan sekitar 30 orang. Saya bilangin, sabar ya, nggak banyak saya punya slide di section 3 ini, hanya ada 12 slide. Gitu. Saya lagi bilangin gitu ya. Terus sabar ya, sekitar 28 menit saya bisa menyelesaikan ini semua. Bisa nggak kamu sabar untuk dengerin saya selama setengah jam ini, 28 menit ini, gitu loh. Ya, jadi orang udah kurang lebih ada gambaran, dia udah bisa lihat jam 28 menit ya. Udah oke deh gitu. Terus dia mulai WA kepada temennya, anaknya, istrinya, tunggu ya, lunch nanti agak telat ya, 12:30 ya, karena saya akan selesainya jam berapa gitu loh. Nah, dia udah tahu, ada gambaran, nggak bikin orang gelisah gitu loh ya. Jadi ini merupakan protokol-protokol, ketentuan-ketentuan yang ditulis, 1 harus apa, 2 harus apa, 3 harus apa, itu ditulisin di sini semua nih. Ya, harus ada slide-nya jumlahnya berapa, harus ada menitnya berapa. Terus kamu mesti bilang juga bahwa kamu itu presentasikannya di mana gitu loh. Ya, apakah melalui Zoom atau enggak? Ya, terus di tanggal berapa, itu semua mesti dikasih tahu gitu loh. Nah, kebayangnya begini, bahwa pada suatu hari, karena kamu ini pakai Google atau Rinvo, ya, kamu simpan di Drive, pada suatu hari berarti 3 tahun atau 4 tahun yang akan datang, ya, kamu kebetulan butuh ini slide lagi dan kamu buka, kamu itu tahu bahwa ini slide yang waktu itu saya pakai untuk kebutuhan apa, yang sekarang dibutuhkan lagi gitu loh. Nah, itu semua seolah-olah harus memberikan gambaran kepada orang lain, tapi sebenarnya adalah inventaris yang harus kamu simpan di dalam dirimu sendiri, supaya dirimu sendiri nggak kacau gitu setelah 3 tahun kemudian, setelah 4 tahun kemudian gitu loh ya. Terus resource ini berarti bisa diklik di sini nih, bisa diklik gitu ya. Jadi
semua udah pada bilang-bilang nih, Pak, tadi slide-nya tolong dong kasih saya, Pak. Nah, itu kalau kita lagi nge-zoom, ya, terus di dalam chat-chatnya, hampir tiap kali ada omongan seperti itu. Pembicaranya masih ngomongin setengah jalan, ya. Tapi semuanya udah pada lagi, Pak, slide-nya bisa di-share nggak, Pak? Bisa di-share nggak, Pak? Itu kayak gitu. Ya, jadi saya usahakan di dalam halaman pertama, ya, udah ada klikan ke arah resource, ke arah sumbernya itu yang kalau kamu ingin belajar lebih lanjut itu seperti apa, ya. Biasanya lebih lanjut lagi saya ada QR code-nya. Jadi kalau pegang handphone begini, ya, terus buka kamera terus deketin, ya, itu melalui QR code-nya bisa dapetin link-nya, dan pada saat dia klik udah langsung ke arah slide ini sendiri, ya. Jadi di mana kamu suatu hari udah lulus, terus kamu kemana-mana ikutin presentasi orang dan sebagainya, kebetulan kamu melihat orang ada yang kayak gitu, presentasinya di halaman pertamanya itu udah kayak gitu banget, itu kalian bisa agak kebayang, ya, ini jangan-jangan mahasiswanya UR. Kebayang dikit lah begitu. Lalu kalau kalian tekun sebagai mahasiswa UR, jadi punya filsafat, filosofi, kepercayaan yang sama, ketekunan yang sama, akan presentasinya mirip kayak gitu juga. Yang kemana-mana jalan akan kayak gitu juga. Ya, yang nantinya pada suatu hari pada saat kamu lagi presentasi nanti ada orang yang mendekati kamu. Halo Pak, kamu dari Universitas Raja ya? Mahasiswanya UR ya? Gitu. Kebetulan saya juga. Nah, kayak gitu-gitu itu karena ciri-ciri khas dan kemiripan yang ada gitu. Kemiripan ilmu ya di sini ya, bukan kemiripan wajah, tetapi kemiripan ilmu yang ada yang membuat orang bisa langsung kenal gitu, langsung akrab gitu loh. Yang mungkin pada saat itu menciptakan suatu bisnis atau keuntungan yang nggak bisa dibeli sih sebenarnya. Oke guys, lanjut ya. Dan ini merupakan kelanjutannya kenapa lecture 6, kenapa lecture 7, kenapa lecture 8 dan sebagainya itu kok nggak mulai dari lecture 1 lagi gitu ya, karena ini udah di section ke-3, itu semuanya ada jawabannya. Ya, jawabannya ada di Fitra ya. Dan Fitra bisa menyampaikan itu misalnya di pertemuan berikutnya untuk kamu punya MSA adalah itu dan sebagainya, itu semuanya sih boleh, tapi itu terserah Fitra sih ya. Di sini ngomongin tentang ledgers ya. Kita udah pernah ngomongin, jadi kita nggak ngomongin ulang ya. Blockchain itu sangat identik dengan ledgers. Blockchain itu sangat identik dengan pembukuan. Tapi setelah kita memahami tentang pembukuan, ternyata segala hal yang ada di dunia kita ini adalah pembukuan gitu loh. Ya, saya punya rumah, itu sebenarnya pembukuan Pak, gitu ya. Itu saya punya mobil gimana di situ? Itu namanya pembukuan Pak. Loh, kok apa juga pembukuan semuanya? Lalu saya punya uang di bank gimana? Itu pembukuan Pak. Ya, kok jadi semuanya pembukuan sih gitu. Nah, itu yang membuat kita itu kena dampak gitu loh. Bikin kita terkaget gitu loh. Kok bisa sih gitu ya. Dan bikin kita renungkan lama gitu loh. Seminggu masih renungin, masih ragu gitu. 2 minggu masih ragu. Biasanya keraguan menciptakan penasaran. Setelah penasaran, kita cari. Film-film juga begitulah. Ya, nah kalau kamu nggak ada rasa penasarannya, kamu tidak akan melakukan pencarian. Males itu nggak bakal melakukan pencarian. Ya, yang kita omongin di sini menimbulkan keraguan. Kenapa? Bukan sesuatu yang saya sudah pahami. Tentunya membuat kamu ragu. Pak, dari dulu saya nggak berpikir kayak gitu, Pak. Nah, bikin saya ragu. Tapi setelah ragu, apakah bikin kamu penasaran atau tidak? Nah, setelah penasaran timbul, seberapa kuatnya penasaran kamu akan mencari. Setelah kamu mencari, baru kamu ada temuan-temuan baru. Ya. Jadi nggak ada tuh orang di dunia ini yang dibilangin langsung, oh iya, udah saya iya sepaham gitu. Jarang orang kayak gitu, jarang. Ya, dibilangin langsung otaknya bilang, masa sih? Nah, kayak gitu. Oke. Nah, terus ngomongin tentang blockchain, yaitu apa dan sebagainya, ya. Teori-teorinya banyak. Oh, centralized, decentralized, centralized. Ya, blockchain ledger itu apaan gitu ya. Terus yang adanya ledger berarti ada apa? Yang adanya pembukuan berarti ada orang yang mencatat buku itu. Ya, kalau di
di zaman dulu dia pegang buku, benar-benar pegang buku, dia catat-catat. Ya. Itu orang penting banget tuh. Super penting. Kalau buku dia hilang atau orang ini tiba-tiba nggak bisa diketemuin dan sebagainya, catatannya ada di situ semua. Lalu mesin fotokopi pada saat itu nggak ada lagi. Parah nggak coba? Ya, nggak usah jauh-jauh di tahun 1940-an. Kalau kita lihat film-film gangster, itu lagi uber-uberin akuntan-akuntannya ya. Itu dia lagi pegangin buku dan dia lagi bawa-bawa buku lari-lari dikejar-kejar mafia. Ya, karena pada saat itu nggak bisa difotokopi. Pembukuan tuh, ledger tuh. Ya. Jadi dia lagi di sini mengatakan bahwa seorang yang pegang ledger, a person, jadi orangnya tuh yang pegang ledger atau organisasi yang pegang ledger itu memiliki pengaruh, kuasa yang luar biasa. Ya, tuh, in a position of significant power and influence. Ya, power itu kayak seperti dari tangan bisa keluar geledek. Ya. Influence itu seperti kayak diam aja orang udah takut. Pengaruh gitu ya, influence, power. Waduh, dia sekali tangan keluar, geledek keluar. Gila banget, powernya kuat gitu ya. Influence berarti diam aja kita udah takut. Ya. Significant berarti gede gitu, gede ya. Kenapa tuh? Karena yang megang ledger dia itu yang menentukan sesuatu yang ditulis di situ, ditulisnya benar atau tidak gitu ya. Itu dia yang menentukan. Berarti saya beli rumah di sono. Ya. Itu rumah jadi milikku ya. Selanjutnya apa? Catat gitu. Ya. Itu rumah jadi milikku ya. Catat. Kalau di tahun 45-an ada satu orang pakai kacamata, catat. Ya, rumah yang alamat ini itu milik si siapa. Terus kamu bilang, catatnya jangan salah ya. Nanti alamatnya salah lagi. Terus nama saya jangan salah tuh ya, jangan salah ya. Kebayang nggak? Jadi orang yang pegang pembukuan itu berapa berpengaruh. Kamu berani nggak galak-galak sama dia? Awas ya, jangan salah ya. Nggak berani. Ya, yang kamu bisa apa? Pak, punten, ini ada emas sekilo buat Bapak. Minta tolong banget. Jangan sampai salah tulis ya Pak ya. Ya. Terpaksa kamu cuma bisa begitu. Karena orang itu ada significant power and influence. Oke. Terus, jadi dia itu bisa menentukan, gue mau nulis apa enggak. Terserah gue loh. Buku gue yang pegang loh. Gitu. Ya. Impose condition. Kalau mau saya tulis, kamu harus titik. Itu dia juga bisa gitu loh. Ya. Kalau kamu mau saya tulis, anak kamu harus nikah dengan anak saya. Nah, itu impose condition namanya ya. Terus dia yang menentukan bahwa ledgernya tersebut akuratnya seperti apa, ya dia yang tentukan. Itu semuanya dia yang tentukan. Lalu dia bisa lakukan apa aja? Dia bisa merubah-rubah. Dia tip X gitu ya untuk merubah-rubah, atau dia tulis sesuatu transaksi baru yang dia nggak yang semau-mau dia gitu ya, itu bisa dia lakukan. Dia bisa delete ya. Kalau di database pada umumnya pencet delete udah, SQL delete udah hilang, SQL delete satu record hilang gitu loh ya. Kenapa? Karena ledger yang dalam bentuk database atau DBase 3 gitu ya, adminnya dia, dan dia bisa lakukan apa saja. Ya, terpaksa kita cari tahu adminnya siapa. Oh, si dia. Kasih upeti, kasih apa? Bye-bye-in dia. Ya, pokoknya bikin dia happy gitu supaya catatan di situ bagus. Ya. Saya itu lulus dari Raharja. Itu apa? Ya, itu pembukuan juga. Ya, lulus atau enggak tergantung dari pembukuan yang ada di Raharja bahwa kamu itu lulus. Ledger juga. Ya. Lalu punya nilai berapa dan sebagainya.
Ya, itu pembukuan juga. Saya pernah ambil mata kuliah ini, ada di pembukuan. Saya dapat nilai segini ya, ada di pembukuan. Baru selanjutnya adalah siapa yang mencatat. Ya, ternyata yang mencatat adalah admin yang itu gitu. Waduh, saya mau lulus tapi belum bisa lulus. Gimana ya saya ketemuin admin itu, membujuk admin itu untuk supaya sayanya lulus. Karena saya lulus atau tidak itu tergantung dari pembukuan itu, ledger lagi. Ya. Dan yang terakhir di sini dia bilang bisa destroy the ledger. Ya, ledger tersebut kalau di tahun 45-an dia bisa bakar, dia bisa buang, dia bisa umpetin, dia bisa kubur dan sebagainya yang kita nggak bisa ketemuan lagi. Ya, kalau di sekarang tinggal pencet tombol, tak gitu ya, dia langsung delete semua gitu ya, delete all, SQL delete all gitu, delete bintang gitu ya, berhilang semuanya. Ya, baru kita omongan selanjutnya ada backup apa enggak, bla 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 dan sebagainya. Datanya korup apa enggak? Gitu, itu udah ngomongannya lah kayak gitulah ya. Destroy, katanya kebakaran gitu ya, katanya dibakar, katanya kena hack, ya udah urusannya begituan semua lah ya. Itu adalah sesuatu pembukuan ya yang dipengaruhi oleh orang-orangnya yang merupakan petugas yang mencatat pembukuan tersebut atau penyusup yang seharusnya tidak mencatat tapi mencatat ya. Kira-kira seperti itu omongannya, dan itu masih dikatakan secara tradisional, belum secara blockchain. Kalau dia itu secara blockchain, apalagi nih ceritanya nih, bla 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 bla, panjang lagi ceritanya. Bikin saya pusing gitu loh. Ceritanya beginian terus gitu loh. Ya, makanya harus kita nikmati hikmatnya gitu ya. Oh, ini sesuatu yang penting. Ternyata saya udah lebih mengerti bahwa pembukuan ada di mana-mana dan segala hal di dalam kehidupan saya ini nih, ya kehidupan kapitalisme ya. Ya, kehidupan kapitalisme nih adalah pembukuan. Ya, sebenarnya sih kehidupan yang bukan kapitalisme juga pembukuan sih. Ya, hampir sekarang saya nggak bisa kepikir apa yang bukan merupakan pembukuan. Nggak bisa kepikir lagi. Kalau kalian bisa kepikir, buru-buru catat di dalam situ. Ya, kalau saya lagi ngevlog ya, saya bisa bilang catat di komen ini dan jangan lupa nge-like ya, dan jangan lupa komen. Let me know what you think about this, gitu-gitu segala ya, supaya saya view-nya banyak, saya dapat YouTube punya AdSense AdWords, saya bisa dikirimin uang dari YouTube dan sebagainya. Oke, guys. Terus apa ya? Ya, ini di sini kapitalis yang dia lagi bilang nih. Kapitalis punya society are built around the concept of sale and ownership. Ya. Jadi pencatatan dari sale, penjualan sih ya. Pencatatan dari transaksi sebenarnya. Jual beli gitu ya. Sesuatu kalau nggak bisa dijual beliin nggak menjadi nilai. Kamu harus tahu dulu. Ya, kenapa sesuatu jadi ada nilainya? Karena dia itu bisa diperjualbelikan. Ya, sesuatu yang nggak bisa diperjualbelikan ya. Kalau saya lihat sebuah contoh ya, misalnya nyawa kamu, your life, nyawa kamu, bisa nggak diperjualbelikan? Berarti saya lagi bilang nih ya, hey you, gue mau beli lu-nya mau gue beli, berapa duit? Ya, jawabannya, sorry Pak, nggak diperjualbelikan, gitu ya. Ya, atau kata orang bilang harga diri nggak diperjualbelikan, ya. Atau orang bilang rumah ini sih nggak akan diperjualbelikan, gitu loh. Ya, berarti kalau kamu taruh 1 miliar pun, 1 triliun pun, saya nggak akan jual, gitu. Suka-suka saya gitu. Kalau saya mau kasih kepada orang lain, berarti kalau saya pada saat saya meninggal gitu, saya mau kasih kepada orang lain tanpa dia itu harus bayar apa-apa, berarti 0 rupiah. Juga kamu bukan urusan kamu gitu loh. Ya, intinya gitu. Bahwa the concept of sales, berarti konsep jual beli, konsep transaksi. Ya. Jadi dua konsep yang paling utama. Satu transaksi, satu penyimpanan. Penyimpanan atau orang sebut akumulasi di sini. Ownership ya, akumulasi di sini ya. Kekayaan menjadi menarik karena bisa ditimbun.
Ya, dari sekarang saya kekayaannya 1 juta, besok-besok kekayaan saya 10 juta. Itu ada suatu upaya mengakumulasi kekayaan. Sehingga kapitalisme berjalan, pembukuan berjalan. Waduh, saya sudah makin kaya raya. Saya udah makin banyak hartanya dan sebagainya. Yang saya miliki itu bisa diperjualbelikan. Dan ternyata blockchain itu adalah fondasinya dari situ. Dari sebuah pembukuan yang untuk menjalankan transaksi dengan sebaik-baiknya dan untuk menjalankan akumulasi dengan sebaik-baiknya. Sehingga hal-hal yang merupakan konsep blockchain itu walaupun masih dini banget, berarti orang masih ngomongnya banyak. Hasilnya nggak ada. Semua orang di dunia lagi ngomongin itu. Mana hasilnya? Udahlah males lah, dongeng doang gitu misalnya. Atau kamu mau berpikir terbalik. Kamu bilang, wah ini suatu kesempatan buat saya. Bagi orang-orang yang belum begitu mengetahui tentang ini, masih orang yang banyak keraguan, sayalah yang meyakinkan tentang keraguan-keraguan ini, sehingga usaha saya sukses. Saya itu bisa, jangan bilang usaha saya, usaha kita sukses. Berarti kamu itu dalam satu grup menyelesaikan suatu masalah. Tadi yang si Vio ngomongin tentang alfabet blockchain itu merupakan suatu usaha untuk memverifikasi dan autentikasi. Nanti akan kita ngomongin verifikasi dan autentikasi. Di situ ngomongannya autentikasi dan otorisasi, ya, dari sebuah sertifikat. Ya, sertifikat sekarang dipalsuin kemana-mana. Tapi bagaimana blockchain datang ke sini dengan konsep pembukuan, ya. Dia itu bisa menyelesaikan masalah sertifikat palsu atau sertifikat yang asli tapi harus diverifikasi. Verifikasinya susah banget sehingga sertifikat asli pun males orang lihatnya. Saya punya nih yang saya pegang nih ya, asli banget gitu. Orang males dengernya. Ya kenapa? Untuk aku mau verifikasi susah banget. Ya walaupun seasli apa, gue udah males dah ngeliatin lu punya sertifikat gitu. Ya, artinya walaupun itu asli atau palsu itu nggak banyak artinya buat gue, nggak usah diomongin. Nah artinya begitu. Ya kalau kita cari menelusuri permasalahan yang sebenarnya adanya di mana, permasalahan sebenarnya ada di verifikasinya susah. Ya kamu pegang-pegang sebuah ijazah sertifikat, ijazah raharja yang katanya kamu udah lulus S2, ya itu kamu bisa bikin loh, pakai Photoshop kamu bisa bikin loh, ya nggak usah tunggu 2 tahun lagi loh, ya hari ini pun kamu bisa bikin loh, ya kamu nggak bisa bikin, ada orang jasa bikin loh, oke. Terus kamu bawa ke satu tempat, kamu bilang bahwa kamu udah lulus S2 dan kamu lagi mau melamar pekerjaan dan sebagainya, ya akhirnya orang juga malas ngeliatnya. Kenapa? Verifikasinya akan makan waktu lama, ya. Verifikasi berarti itu orang harus hubungin ke raharja, nggak tahu ya hubungin kemana ya. Mungkin dia telepon, halo Pak Rektor apa kabar gitu. Kalau dia kenal rektornya langsung gitu ya. Atau halo admin, saya ingin ngecek bahwa ini orang yang bernama ini apakah benar dia itu sudah lulus S2 gini segala. Ya, oke lah, taruhlah dia udah benar lulusnya. Tapi dia punya daftar nilai agak dimodifikasi. Yang tadinya C semua jadi AAA semua gitu. Ya, apakah benar ini orang lulus dari raharja dengan nilai segini? Oke Pak, saya akan hubungin Bapak kembali ya. Untuk itu biayanya segini ya. Dan saya harus lapor dulu ke rektor saya. Ya. Terus habis itu harus melakukan pengecekan kepada database. Punten Pak, ini orang bilang katanya lulusnya 10 tahun yang lalu. Aduh Pak, 10 tahun yang lalu kita itu sudah tidak mengarsipkan punya pendataan di sini. Ya, iya Pak, ini orang umur udah 55, kata dia. 20 tahun yang lalu itu lulus dari raharja. Punten Pak, 20 tahun yang lalu rasanya raharja belum ada Pak, gitu. Bla 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 dan sebagainya. Itu sampai kapan bla bla blanya? Ya, orang itu nggak keep arsip. Kalau keep arsip menurut ketentuan pemerintah itu 5 tahun atau 10 tahun. Bagaimana yang orang yang 15 tahun yang lalu yang lulus?
cap-cap legalisir, cap-cap legalisir. Ya, zaman sekarang juga gampang dibikinnya. Ya, itu sesuatu yang luar biasa kalau kita telusuri ke dalam-dalamnya situ. Makin dalam ke arah situ. Omongan-omongan yang UR ngomongin nggak sempat kalian pikirkan di dalam kehidupan kalian. Karena memang penelitiannya bukan tentang itu. Ya, sampai dia itu keluar alfabet blockchain yang si Vio tadi jelasin, sampai keluar bahwa alfabet blockchain itu menangin startup yang senilai 250 juta, bla 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 dan sebagainya, itu merupakan perjalanan dari penelusuran itu semuanya. Ya, untuk mengatasi hal-hal yang tadi saya dongengkan, yang saya ceritakan itu. Oke. Berapa sih? Ya, tinggal setengah jam lagi. There are great responsibility associated with the custodians of ledgers. Ya, keberadaan dari ledger tersebut. Ya, central authorities itu berarti orang yang memegang pembukuan itu dipercayakan untuk apa aja. Pertama, untuk witness, untuk menyaksikan sebagai saksi, kayak gitu loh. Ya, hal-hal mungkin agak nggak kebayang. Mesti kita bikin cerita-ceritaannya dulu supaya apakah benar mereka itu yang pegang pembukuan itu sebenarnya tugasnya adalah memberikan saksi gitu ya. Misalnya antara si A dan si B katanya mereka itu sudah nikah. Ya. Si A bilang lu kan udah nikah sama gua. Si B bilang gua itu belum nikah sama lo. Itu ribut itu tuh mau sampai kapan? Terpaksa nyari saksi. Itu ya. Saksinya siapa? Kalau di agama Islam itu di MOA ya. KUA ya. Cari di KUA. Terus di KUA itu terdiri dari beberapa kiai-kiai di situ yang mulai buka-buka buku. Di situ kamu mulai terpikir, ya Allah, ternyata antara pernikahan saya dengan dia itu hanya sebatas pembukuan. Ya, saya pegang akte nikah yang dia bilang palsu. Ya, terpaksa harus cari ke pembukuan di KUA untuk mencari bukti-buktinya yang nanti akan dibawa bukti-bukti pembukuan ini ke pengadilan untuk membuktikan bahwa sayalah yang benar. Gitu. Saya itu bisa si A atau si B. Si B lagi menyatakan bahwa itu tuh akte nikah yang kamu pegang itu palsu. Saya itu nggak berasa udah nikah sama kamu. Kamu itu mungkin main bikin-bikin aja. Nah, saksinya terpaksa di KUA. Pengadilannya terpaksa di pengadilan. Ya. Nah, itu jadi artinya provide witness. Memberikan kesaksian. Dan itu adalah tugas-tugas dari pemegang ledger. Dan dalam contoh ini yang memegang ledger itu adalah KUA. Terus katanya dituntut juga untuk kamu mesti jujur. Kamu mesti transparan. Nggak boleh ditutup-tutupin, kamu mesti jujur gitu. Ya, kalau nggak jujur, berarti si KUA itu akan memberi catatan-catatan palsu. Dia itu akan memberi catatan bahwa si A sebenarnya sudah nikah dengan si B. Pada saat ada yang mau minta dia punya kesaksian, dia akan tunjukin bukunya. Tuh, bahwa si A memang benar sudah nikah dengan si B. Gitu, ya. Nah, berarti dia itu tidak jujur dalam transaksi ini. Transaksi apa? Yaitu transaksi nikah. Jadi ternyata pernikahan itu adalah sebuah transaksi. Loh, aku kaget, shock gitu ya, bahwa pernikahan itu adalah sebuah transaksi. Masya Allah gitu kan. Ya itu adalah begitulah. Oke. Secure. Secure berarti aman. Aman berarti kalau dia itu taruh bukunya dan dia pergi tidur atau dia pergi sholat, tiba-tiba ada siapa? Wakil dia datang curi-curi bikin catatan di dalam situ, berarti itu catatan tidak secure. Nah, dia itu sebelum pergi sholat atau pergi tidur, dia itu harus tutup bukunya,
masukin ke dalam brankas, jeger tutup, brankas yang banyak nomor-nomornya gitu ya, yang nggak bisa dibuka oleh siapa-siapapun juga. Ya, di mana suatu hari dia meninggal, wakilnya pun nggak bisa buka. Akhirnya dia harus panggil tukang ngelas, tukang ngebor, bongkar brankas untuk supaya ledger itu masih bisa tetap dikeluarin dan dibuka. Yang ngomongan saya itu kan pusing gitu denger ya, nggak masuk akal. Apalagi di dunia digital sekarang. Ya, di dunia digital sekarang nggak seperti kamu itu panggil tukang las dan bongkar brankas, bukan. Ya, tapi kamu itu ada seorang yang pegang ledger dalam bentuk di base begitu, SQL gitu ya. Terus dia itu yang pegang admin dan password. Dia itu pergi entah kemana atau meninggal. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara buka itu database di mana username dan passwordnya dipegang oleh seseorang yang udah nggak di sini lagi? Berarti kamu panggil tukang las dong, panggil tukang hacker dong, panggil tukang pembongkar dong untuk membongkar itu. Ya, jadi bagaimana itu harus secure, bagaimana itu tidak boleh disalahgunakan dan sebagainya. Itu ceritanya panjang, seru banget, bisa kita bikin film. Ya, lebih seru dari Infinity War gitu loh. Ya. Oke, kira-kira begitu dia bisa ada power untuk dipakainya dan dia bisa gencet orang gitu ya. Kamu harus lakukan itu kepada saya. Kalau tidak, kayak gitu-gitu ya. Karena dia pegang ledger, dia pegang pembukuan. Oke, terus apa lagi ya? Ini waktu udah kurang lebih tinggal sedikit ya. Cerita-ceritanya masih belum bikin ini maju banyak. Tapi saya yakin banyak membuka mata hati dan pikiran kita semua. Oh, ternyata begitu-begituan semua gitu ya. Terus kita mesti ngomongin tentang social value proposition. Kesempatan berikutnya kita akan ngomongin social value proposition. Padahal kita sudah pernah ngomongin ya, yaitu kita ngomongin tentang self sovereignty dan identity ya. Bagi yang tekun langsung ngerti nih tentang self sovereignty dan identity. Bagi yang kurang tekun lupa lagi tentang self sovereignty dan identity. Ya. Jadi rasa penasaran kalian harus tinggi dan cari tahu terus tentang ini nih. Ya, ini adalah sesuatu yang dijanjikan oleh blockchain yang teknologi-teknologi yang lain nggak mungkin bisa berikan. Karena teknologi yang lain yang bersifat centralized udah dalam arti kata dialah yang memiliki datamu. Ya, bukan kamu yang memiliki datamu. Kamu hanyalah objek di database dia. Yang memiliki data siapa? Ya dia, bukan kamu. Kenapa? Pada saat data itu beredar, dia itu tidak minta izin sama kamu. Nama kamu siapa? Foto kamu kayak gimana? Umur kamu gimana? Kamu sudah nikah atau belum? Hobi kamu apa? Alamat kamu di mana? Alamat sebelumnya apa? Nomor telepon kamu apa? Dan sebagainya. Itu semua adalah data-data kamu. Yang kamu anggap itu adalah privasi kamu dan hak kamu. Kenyataannya milik orang lain. Kenyataannya ya milik orang lain. Nah, itu hal-hal yang kita omongin tentang self sovereignty dan identity ya. Kita akan omongin lagi, diskusi lagi. Kalau misalnya boring dengerin UR ngomong ulang-ulang gitu aja, berarti dari kalian akan menawarkan diri untuk menjelaskan kepada teman-teman. Walaupun bagaimanapun juga kita harus ngomongin lagi gitu loh ya. Mungkin berdasarkan temuan-temuan, tontonan-tontonan dari tempat lain, ingin share ke dalam kelas perihal self sovereignty ini. Lalu tentang trust ya, yang tadi si Vio ngomongin tentang autentifikasi dan verifikasi, itu kita lagi ngomongin tentang authentication and authorization. Ya, jadi bedanya apa tentang authentication dan authorization? Ternyata trust itu berarti kepercayaan ya hanya terletak di ini dua. Berarti pada saat ini dua ini bisa dipenuhi oleh sebuah sistem, langsung orang timbullah sebuah trust, kepercayaan. Ya, tanpa ini dua, salah satunya nggak benar, trust tidak terbentuk. Oke, itu kita pengen ngomongin lagi ke kesempatan berikutnya ya. Bagaimana authentication dan authorization itu bisa dipenuhi dengan cara
kriptografik algoritma. Ya, kalau enggak harus manual antara orang-orang, harus antara kesaksian dan kesaksian baru autentikasi dan otorisasi bisa diciptakan gitu. Tapi kalau di dunia komputer, di dunia blockchain, dia itu menggunakan kriptografik algoritma untuk memastikan ini, dan dia bisa buktikan bahwa melalui kriptografik ini nggak bakal orang bisa tembusin, palsuin atau gimana gitu ya. Transparansi, provenance, pernah kita ngomongin juga, kita pengen ngomongin lagi, dan itu semua dalam bentuk social value proposition. Berarti sebuah manfaat yang saya tawarkan kepada masyarakat dunia. Itu dia social value proposition dari blockchain. Si blockchain lagi ngomong nih, saya mau menawarkan suatu manfaat ya untuk masyarakat dunia tentang saya, blockchain gitu loh. Oke, terus tentang immutability itu juga salah satu social value proposition ya, sama disintermediasi. Disintermediasi berarti nggak ada pihak ketiga ya. Cinta antara saya dengan kamu, tidak ada pihak ketiga. Itulah namanya disintermediation. Terus baru ngomongin lagi tentang blockchain for government ya. Kalau blockchain itu katanya bermanfaat untuk segala masyarakat, berarti pertanian manfaat nggak? Oh iya manfaat. Perikanan bermanfaat nggak? Oh iya bermanfaat. Tapi sekarang kita lagi pengen fokus. Kalau untuk government, untuk pemerintahan, blockchain itu bermanfaat atau tidak? Ya. Lalu siapa-siapa aja yang udah serius tentang blockchain? Indonesia udah serius belum ya tentang blockchain? Tetangga-tetangga kita udah serius belum tentang blockchain ya? Lalu kita itu akan ketertinggalan nggak ya tentang blockchain ya? Ya gitulah dan sebagainya. Ya, kalau kita tertinggal, akibatnya penjajahan. Penjajahan berarti usaha ini kita butuhkan, tapi kita harus beli dari tempat lain. Ya, oke. Udah kira-kira begitu. Ada pertanyaan, guys? Pak, izin bertanya Pak, atau Siapa nih? sedikit sharing mungkin. Wiwin Pak. Wiwin, oke, mangga. Ya, mohon izin matikan kamera, soalnya nge-lag Pak ininya, jaringannya. Mangga. Ya. Jadi gini Pak, terkait dengan autentikasi dan otorisasi ya tadi ya, serta bagaimana government itu sepeduli apakah terhadap blockchain untuk masyarakat. Jadi kebetulan memang di pekerjaan Dwin saat ini memang sedang mengedukasi para UKM terkait dengan pentingnya security untuk keamanan cyber Pak. Terutama mungkin yang simple saja. Jadi ketika cara penggunaan handphone atau gawai atau laptop yang sering kita akses, yang terhubung dengan internet, itu mengajarkan kepada mereka bagaimana memproteksinya. Contohnya yaitu dengan menggunakan autentikasi 2 faktor, gitu, dengan autentikasi 2 langkah ya Pak ya, seperti itu. Dan di situ juga edukasinya kami juga mengajarkan bahwa untuk otorisasi itu memang seharusnya dicatat Pak, ditulis siapa aja yang bisa mengakses gawai-gawai atau perangkat-perangkat penting yang terhubung dengan gawai kita. Contohnya mungkin laptop kita, laptop itu kita password, kemudian passwordnya itu mungkin berikan kepercayaan kepada orang terdekat kita yang memang itu bisa dipegang, dan kita juga menuliskan, mendata. Jadi setiap aplikasi ataupun apapun itu ditulis gitu siapa aja otorisasinya gitu. Itu gunanya memang untuk mengatasi kalau ada force major yang memang mengakibatkan kita harus mengakses data itu, maka kita masih bisa membukanya. Itu di samping itu juga edukasinya adalah kita juga selalu memperbaharui perangkat Pak. Perangkat-perangkat yang kita pakai itu diperbaharui minimnya 3 tahun sekali, karena memang aplikasi atau OS-nya itu juga biasanya berkembang gitu agar tidak kena hack. Kemudian di samping itu juga selain itu kita juga sarankan untuk mengupdate aplikasi-aplikasi yang kita punya gitu, dan menghapus aplikasi yang tidak terpakai gitu Pak kira-kira. Dan itu salah satu
edukasi support dari kami, dari pekerjaan saya kebetulan di PLUT Provinsi Banten, Pak, untuk para UKM saat ini. Mungkin kalau untuk tadi itu, Pak, balik lagi ke tadi pengamanan untuk seperti sertifikat yang kita punya gitu ya, atau data-data yang kita punya. Kalau yang tadi Win sampaikan ke UKM kan tentang edukasi, bagaimana mengedukasi mereka itu untuk terproteksi dari keamanan cyber. Bahkan kita juga sedikit ngasih tips ke mereka terkait dengan kayak bagaimana terhindar dari penipuan. Contohnya menggunakan get contact ya, get contact, kemudian menggunakan get contact untuk mengecek kontak-kontak yang memang menghubungi kita, apakah itu betul kontak dari penipu atau itu betul-betul dari seseorang yang memang terpercaya seperti itu. Kemudian kita juga ada menggunakan Happy Pin Pwnid ya Pak ya, untuk pengecekan email dan lain-lain, apakah kita diretas atau tidak. Nah, dalam hal ini untuk pengecekan seperti data-data atau sertifikat yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan blockchain ini, yang tadi Vio juga sempat presentasikan, kira-kira proteksinya seperti apa Pak ya yang bisa kita gunakan gitu Pak untuk memproteksi data yang tadi itu bentuknya seperti itu Pak. Mungkin itu aja Pak, sharing dan sedikit mungkin mohon arahannya dari Bapak. Terima kasih. Si Wiwin sebagai narasumber pada saat lagi cyber security ini kepada UKM-UKM. Iya Pak, kebetulan kan kita juga bekerja sama dengan Mercy Corp Indonesia, dengan Kemenkop. Oke, berarti kamu sebagai narasumber kan ya? Ya. Ya. Sebenarnya saran saya dulu ya, pada saat kamu lagi menghadapi MSA atau FSA ya, kamu bisa membawa apa yang kamu sudah menjadi ahli di sini. Ya. Berarti nggak usah terlalu terputus dengan apa yang kamu lagi sedang lakukan ya. Berarti kamu akan membawa tema tentang cyber security gitu ya. Sedangkan blockchain itu perihal security itu banyak banget gitu loh ya. Artinya kalau kamu masuk ke dalam tulisan ilmiah Scopus atau gimana, terus kamu cari dengan kata security gitu ya. Tapi yang tentang blockchain itu banyak banget ya. Kalau nggak salah yang diyakini bahwa blockchain itu yang pertama adalah tentang kripto, yang kedua adalah tentang security, ya pembahasannya gitu. Nah, segala hal yang diomong-omongin bahwa harus two-step authentication lah, harus apa dan sebagainya itu merupakan standar-standar yang harus kita amankan dari data kita, ya. Lalu misalnya adanya kita mesti share password lah. Kita harus share password kepada orang yang terdekat lah, ya, dan sebagainya itu juga merupakan langkah-langkah pengamanan, ya. Walaupun kita pikirannya adalah berarti kita udah mempercayakan itu ke orang kedua atau orang ketiga, gitu ya. Artinya dia itu telah memiliki sama haknya dengan kamu, gitu loh. Ya, kalau dari segi perbankan berarti sama haknya dengan kamu, berarti kamu itu bisa deposit and withdraw. Ya, tiba-tiba kamu punya rekening hilang semua, itu juga padahal dalam langkah pengamanan cyber security yang kita ingin lakukan, tapi malah terjadinya yang sebaliknya, gitu loh ya. Karena manusia ya begitu algoritmanya, gitu ya. Yang namanya aman jadi nggak aman ya, tapi dengan sendirinya kita juga nggak bisa keep everything to yourself gitu ya. What happen if you die one day gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Dan itu tentunya sampai sekarang pun belum ada solusinya apa yang dinamakan security, apa yang namanya aman gitu ya. Kalau kita simpan di dalam otak kita sendiri, boro-boro kalau kita meninggal, kalau kita lagi lupa ingatan atau lagi lupa, ya itu benar-benar hilang semua. Dan di blockchain dibikin sangat aman banget, sehingga kamu nggak bisa nanya siapapun untuk forget password. Itu nggak bisa. Forget password itu berarti saya udah lupa nih passwordnya, klik forget password, dia keluar ke dalam email dan kamu bisa menciptakan password baru dan sebagainya. Itu nggak bisa ya di dalam blockchain gitu ya. Pokoknya saya kasih kamu public key, itu merupakan username kamu, lalu saya kasih kamu private key gitu, itu merupakan
password kamu, dan setelah itu kamu punya public key dan private key, saya pun nggak tahu dan kamu nggak bisa nanya ulang. Ya, oh sorry yang tadi kamu kasih saya itu apa saya lupa nih, gitu. Nggak bisa. Ya. Setelah itu kamu udah deh nggak bisa akses lagi itu. Kalau di situ kamu memiliki Bitcoin yang 10.000 gitu ya, yang harganya mungkin udah triliunan di sekarang ini, ya udah hilang begitu aja. Di dalam cerita-cerita Bitcoin itu ada yang kayak begitu ya. Dia udah lupa dia punya private key-nya karena secure banget gitu. Karena secure banget dia lupa dia punya private key-nya. Udah semua yang ada di dalam situ itu nggak bisa diakses ya. Nah, di dalam blockchain pada saat penerapannya di dalam government dan sebagainya, dia itu connect ke keamanan dari blockchain itu dengan kamu punya biometrik gitu loh. Biometrik ya. Berarti kamu punya bio, misalnya kamu punya retina, scan retina, kamu punya scan fingerprint, kamu punya scan muka dan sebagainya, itu merupakan biometrik kamu yang dikaitkan dengan kamu punya blockchain account ya, yang sehingga secure banget gitu dan sebagainya. Itu ceritanya masih panjang, prosesnya masih panjang juga. Yang diomongin masih merupakan mitos-mitos ya, berarti orang ngomongnya banyak tergantung dari keyakinan masing-masing yang katanya blockchain bisa mengatasi ini semua tentang sekuritas ya. Tapi itu masih merupakan janji-janji. Padahal sebaliknya, negatifnya orang lagi mengkhawatirkan tentang sekuritasnya dari blockchain. Ya, jadi ada orang yang menyatakan bahwa blockchain itu lebih nggak secure. Tapi ada kelompok orang yang menyatakan bahwa blockchain itu justru paling secure. Oke. Nah, terkait dengan pertanyaan Wiwin yang saya belum bisa jawab 100% banget, tapi saya berusaha menjawabnya ya. Blockchain itu merupakan kayak seperti underground-nya, kayak seperti fondasinya yang kita nggak lihat. Kalau kita lagi ada di rumah ini, rumahnya enak, kokoh dan sebagainya, tapi kamu juga nggak pernah ngelihat bahwa di dalamnya lagi tiang pancang yang seperti apa dan sebagainya, dan kamu nggak akan lihat. Nah, blockchain itu seperti tiang pancangnya dan sebagainya, dan kamu nggak akan lihat. Nah, nanti dari apps ke apps, berarti dari handphone saya ke handphone kamu, melakukan transaksi blockchain yang kamu nggak lihat fondasinya, tapi secure. Ya, secure karena semuanya sudah dengan teknologi blockchain. Berarti dalam proses saya itu ingin memberikan saya punya ijazah kepada kamu, saya itu langsung tidak usah meragukan kembali bahwa itu merupakan sertifikat palsu atau ijazah palsu atau tidak. Langsung. Berarti tunggu ya, saya cek dulu ya. Saya telepon dulu ke Rahaja ya. Benar nggak kamu dapat ijazah ini? Itu nggak usah semuanya. Ya, plug langsung udah terotorisasi dan terverifikasi. Itu jaminan blockchain ya. Ya, langsung dan secure gitu. Secure. Ya. Kira-kira begitu ya, Win. Mudah-mudahan sedikit menjawab pertanyaan kamu ya di dalam cyber security ini yang telah saya kasih pembekalan kepada UMKM gitu ya. Terus adanya blockchain ini, lalu gimana bisa lebih secure dengan kata-kata lain gitu loh ya. Saya belum bisa menjawab dengan sepenuhnya. Iya Pak. Jadi kalau semisal kan banyak juga nih Pak para UKM juga yang menggunakan aplikasi atau ledger ya Pak yang sudah ada. Itu untuk security-nya gitu kan, itu terkait dengan laporan keuangan mereka ya Pak ya. Gitu. Itu untuk security-nya kan yang punya akses kan yang database yang punya aplikasi ya Pak. Seperti itu. Nah itu apakah itu bisa dibilang aman Pak untuk data para UKM? Ya secara tradisional kita sudah pahami aman-aman enggak gitu. Aman-aman enggak? Aman lah. Loh kok enggak? Aman sih. Tapi kok enggak? Kayak gitu-gitu terus lah. Ya yang tentu seluk-beluknya kamu juga tahu. Yang tadi saya ceritakan juga, yang pegang admin, yang pegang password, dia itu have significant power and influence terhadap ledger itu. Dia bisa ganti-ganti. Ya, database itu setelah dia ganti-ganti juga kebanyakan nggak ada jejak. Pernah diganti-ganti nih.
pereksanya susahnya bukan main gitu loh. Ya, dia itu masih menggunakan database biasa. Database biasa itu ada perintah-perintah untuk segala read, write, add, delete. Ya, read, write, add, delete itu semua bisa dia lakukan. Write berarti kolom tersebut yang tadinya 10.000 bisa jadi 100.000. Ya, 10.000 itu bila merupakan kekayaan dari seseorang ya, atau deposit dari seseorang $10.000 gitu ya, bisa dia masuk ke dalam, dia ganti jadi 100.000. Seorang admin sih, seorang yang pegang password sih bisa lakukan itu. Lalu itu aman apa enggak? Ya itu ceritanya panjang ke arah situ lah. Ya, baru kita lebih mengkondisikan lagi apa itu yang merupakan sesuatu yang aman. Ya, sesuatu yang aman itu merupakan sesuatu yang memiliki jejak, misalnya memiliki jejak. Ya, saya dulu konsepnya begitu. Ya, sesuatu yang aman adalah sesuatu yang memiliki jejak. Memiliki jejak berarti kalau dia itu merubah dari 10.000 ke 100.000, sebelum saya bertanya dia itu mempunyai hak untuk merubah itu atau enggak, atau itu dirubah dengan disalahgunakan atau tidak, saya ingin mengatakan bahwa saya memiliki jejak atau logbooknya atau log filenya. Ya, saya memiliki jejak bahwa di tanggal sekian si orang yang ini melakukan perubahan data dari 10.000 ke 100.000. Jejak-jejaknya ada. Berarti suatu hari kamu itu akan dilacak, bisa diaudit gitu loh. Ya, sehingga bikin orang mikir 2 kali, mikir 1000 kali lah untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya dia lakukan gitu loh. Ya, tapi seaman-amannya pokoknya nggak ada yang 100% lah di sekarang gitu ya. Nah, blockchain menawarkannya beda konsep-konsepnya untuk dia itu bahwa itu aman. Salah satunya dia punya social value proposition kan dia itu transparan dan provenance. Transparan berarti bisa dilihat oleh siapapun. Berarti kalau kamu melakukan hal-hal yang buruk gitu ya, itu kelihatan oleh siapapun loh. Gitu loh ya. Provenance berarti bisa dilacak. Bisa dilacak-lacak gitu sampai 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu semua bisa dilacak. Itu blockchain punya janji gitu loh. Ya. Di samping itu dia juga menjanjikan immutability. Immutability berarti dari satu sel itu, satu tempat itu mau ganti dari 10.000 ke 100.000 itu kamu nggak bisa. Itu namanya immutability ya. Bahwa itu terekam bahwa pada suatu hari nilai itu 10.000 di situ terekam. Ya, nggak bisa 10.000 itu diganti jadi 100.000 itu nggak bisa. Ya, tapi kamu bisa melakukan penambahan data baru yang menyatakan bahwa si dia sekarang telah memiliki 100.000 yang dulunya memiliki 10.000. Nah, itulah hal-hal yang immutability. Dia nggak bisa ngerubah 10.000 jadi 100.000, tapi dia bisa menambahkan rekaman baru ya yang menyatakan bahwa dia itu telah berubah menjadi 100.000 yang dulunya 10.000. Ya, itu immutability. Ya, termasuk transparan dan provenance dan sebagainya gitu. Nah, blockchain punya teknologi itu bergeraknya di cara-cara yang begitu semuanya. Dia nambah blok gitu ya. Tapi blok yang lama nggak bisa dirubah-rubah. Yang selanjutnya dipertanyakan oleh Pak Bro, katanya kalau nambah terus nanti overflow dong. Nanti sampai kapan kegendutan dan nggak bisa nambah lagi dan sebagainya. Yang saya jawab lagi dengan Moore's Law apa dan sebagainya gitu loh. Ya, YouTube juga nggak pernah habis, penyimpanannya penuh gitu, overflow dan sebagainya nggak pernah tuh ya. Terus YouTube punya total penyimpanan ada berapa? Udah nggak kehitung, udah nggak bisa pakai giga, nggak bisa pakai tera, nggak bisa pakai peta, nggak bisa pakai apa gitu ya. Ya di sini ya, how big is YouTube data storage ya gitu kan. Nah, udah YouTube currently owns around 400,000 terabyte. Ya, di sini dia bilang to store all this data YouTube need to have as of today at least 320 petabyte. Ya, yang roughly-nya 400 petabyte. Ya, udah kita langsung ada sebuah ilmu pengetahuan bahwa YouTube telah menyimpan dan sampai sekarang 400 petabyte. Apakah dia udah merasa kegendutan atau enggak? Sehingga dia harus hapus-hapus?
atau dia tambah data storage lagi dan sebagainya, itu kamu yang jawab dan atau kamu yang cari jawabannya. Ya, data-data kamu akan dihapus nggak? Atau apakah YouTube sempat menghapus data-data apa enggak karena kepenuhan dan sebagainya. Dan itu tentunya sangat menjawab pertanyaan dari Pak Bro gitu ya tentang penyimpanan apakah akan jadi overflow atau tidak. No time guys. Jadi untuk Vio sorry ya Vio no time for you. Berarti kamu akan cari kesempatan lain lah untuk menjelaskan tentang Fourth Industrial Revolution ya. Oke, Pak. Oke. Pak, satu Pak. Anissa mau nanya Pak. Anissa, terus ada siapa lagi ya? Supriyono Pak. Supriyono gitu ya. Ya udah Supriyono dulu, mangga. Enggak Pak, saya cuma mau nanya mengenai yang tadi Bapak sampaikan kutipan Winjum. Saya nggak dapat artikelnya Pak. Kutipan apa? Yang kutipan tentang Winjum bahwa ledger itu sebagai pembentuk kapitalisme. Yang di awal banget Pak, kebetulan dari kemarin saya nyari. Saya nggak ngerti nih. Ada yang bisa bantu nggak? Yang mana? Yang di slide pertama Pak. Slide pertama. Yang tadi Bapak sampaikan. Oh gini. Terus gini ya? Yang ini ya? Yang enggak ya, yang bawahnya Pak. Slide kelima. Slide kelima ini. Iya Pak. Itu kan Bapak make capitalism possible. Oh gini. Ya. Tentang itu saya nggak dapat Pak. Ada yang menyebut Winjam tapi saya juga tidak dapat lanjutannya Winjam itu ada di mana Pak. Oke. Kamu bisa dapetin seluruh yang saya omongin ini dalam satu buku. Kamu tahu ya? Bisa ya? Ya. Carinya di mana ya? Untuk ini carinya kemana sih? MIT kan ya? MIT coba ya saya lihat ya. Di sini kan ya. Terus di sini ada beberapa scoop ya. Ada beberapa scoop. Terus Supriyono belum ada ya di sini ya. SAW Pak. Hah? SAW ya. Oh ini Supriyono ya. Oke. Jadi tolong kalian lengkapi map ini dengan bagus ya. Artinya kalau saya lagi ragu-ragu pengen kasih kamu nilai tapi mau kasih nilai kamu bagus apa enggak, saya akan korek-korek di sini nih. Jadi kalau kamu di sini nggak rapi gitu ya, otomatis tercatat bahwa kamu kayak seperti nggak ngapa-ngapain padahal ngapain banget gitu ya. Itu yang dinilai adalah yang ada di sini nih ya. Ini kayak seperti David, linknya aja nggak ada, udah pasti nggak lulus lah ini ya. Terus beberapa special contribution pasti kelihatan di sini juga. Di sini nih section nih, kamu bisa klik dan ngelihat nih semua yang ada di sini ya. Berarti kalau kamu kita lagi di section 3 tapi kamu mau bacain tentang section 4 dulu, section 5 dulu, itu kamu bisa lakukan di sini nih ya. Terus apa di sini lecture ya. Ini rekaman ya. Rekaman kalau di sini bisa diklik tapi di sini nggak bisa diklik berarti ada rekaman-rekaman yang tertinggal. Nah, saya tahu harus negur siapa yang lalai dan sebagainya saya udah tahu ya. Tapi saya nggak pengen ngomong itu siapa ya. Terus jalan-jalan ke sini, terus jalan-jalan ke sini, terus ada beberapa PO dan sebagainya. Aduh, itunya bukunya ada di mana ya? Bukunya ada di dalam slide Pak, di slide pertama. Iya, di slide pertama yang research itu isinya buku Pak. Di slide-nya ada Pak. Ya, still not so good kalau di sini nggak ada sih ya. Oke, Jadi Pak. suatu teguran buat Vio sih itu ya. Coba kita klik di slide pertama. Terus di sini Itu di resource-nya Pak udah ada. Di resource ini ya. Iya. Berarti di slide pertama dari setiap Setiap slide setiap section ada. Iya. Jadi kita ke sini terus kita present gitu ya. Kita klik di sini ya. Kita klik di sini. Terus dia akan keluar satu buku yang gede banget. Oh, langsung PDF nih ya. Langsung PDF ya. Saya klik PDF-nya. Opening in 6-7 minutes. Dia lagi download cepat gitu ya. Nah, di dalam situ kamu lebih lengkap dengan referensi yang panjang lebar banget gitu loh. Yang panjang lebar banget. Berarti apakah itu Winjum, apakah itu Yemi atau yang lain-lainnya itu pasti ada ratusan di dalam situ ya. Oke. Ya, ini coba ya, saya langsung cari JRC. Rasanya udah pernah itu Pak, ada Pak di PDF dokumen. Nah, ini ya. Oke, ya. Nah, ini dia ya, JRC nih ya.
Jadi kita punya bahan itu semua dari sini semua, ya. Berarti kita masih lagi ngomongin tentang self-sovereignty ini, social value proposition nih, yang keempat ini di sini masih sini. Lalu panjangnya kayak apa? Kamu bisa lihat di sini. Dan pada saat kita selesaikan, rasanya paling kita sanggup selesaikan sampai ke 7 gitu. Paling hebat juga sampai ke 8 dan sebagainya. Ya, kalau kalian super penasaran, mesti ngejar sendiri, habisin sendiri gitu loh. Ya, kalau UR sih udah sampai baca ini udah sampai 2 kali gitu loh ya. Coba ya, tunggu bentar. Kalau nggak salah PDF ini udah pernah di LDC kan Pak sama Kak Ana, terus Vio, sama Fitra, Pak UR, Mamoy. Oke ya. Ya udah. Di sini referensinya mana ya? Dia referensinya ada di bawah Pak, di footer. Di footer. Iya, selalu di footer. Tadi Fitra udah coba searching di Winjam. Itu dia memang nggak dimasukin. Jadi kalau pendapat fit, Winjamnya itu bisa dalam berbentuk sebuah pendapat dari Winjamnya tersendiri. Ya, oke. Ya, jadi kalau kamu penasaran banyak di sini nih, YouTube juga tinggal diklik-klikin ya, untuk dinonton ya. Jadi kalau sampai kalian benar-benar jago ya, ini berarti kalian klikin satu-satu nih, ya. Udah klikin, nontonin, terus abis nontonin kasih catatan kecilnya itu kalau kamu bisa masuk dalam Cermi gitu ya, terus bisa di BBC, pasti kamu jago banget deh ya. Dan kalau kamu sikat ini semua dan pahami ini semua, kamu udah lebih pintar dari UR ya. Terus beberapa website yang kemungkinan penting bisa diklik langsung juga nih, Therion apa, blogset.org apa gitu dan sebagainya, itu bisa kamu klik semua. Terus di sini nih ya, tuh ya. Ini semuanya referensi semua nih. Oke, Wingjum tahu ada apa enggak di sini juga nih. Ya, kebanyakan ada nih di dalam references ini nih ya. Jadi kamu katanya mau tentang ini, terus kamu klik langsung keluar semuanya. Katanya mau tentang ini, kamu klik langsung keluar ya. Coba ya, Ctrl F apa? Wing apa? Wingjum. Ya. Oke. Berarti dia nggak keluar ya. Page 19 ini nggak keluar ya. Saran saya ya, Supriyono ya, lewatin saran saya sih ya. Saking banyaknya di dalam situ yang belum ya, saking banyaknya di situ yang belum, mendingan kamu jangan pikirin yang nggak ada, mendingan yang udah ada kamu sikat semuanya. Siap Pak. Ya, capek untuk cari-cariin yang nggak ada gitu loh. Nah, kecuali kamu sudah sikat semua yang ada, masih penasaran juga pengen cari yang nggak ada, itu boleh. Siap. Oke, sip ya. Udah deh. Saya udah kehabisan suara juga, udah nggak ada minuman lagi di sini. Bye bye guys. Thank you all for listening to me. You guys are excellent ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Rasanya WAG udah mesti penuh dulu dengan siapa-siapa pengen melakukan presentasi. Pada akhirnya kalau memangnya banyak banget, terpaksa kita yang duluan ngomong jalanin dulu. Kalau dikit banget atau nggak ada, terpaksa saya panggil gitu. Lu ya gitu ya. Tapi kalau orang sampai mesti dipanggil rasanya payah banget lah. Ya, Padri yakini bahwa saya nggak usah manggil kamu gitu aja. Ya, kalau nggak saya ada bad impression terhadap dirimu lah ya. Oke guys, thank you so much. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wer. Ayo guys, kopi dulu ya. 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, udah semua ya. Thank you Mamoy, thank you Pak UR. Thank you semuanya. Thank you so much. Thank you.